Kalian, sungguh sukacita saya bisa berada kembali di tengah-tengah saudara di jam doa pagi ini. Saya merasa diberkati saudara selalu ya di acara doa pagi ini. Semangat yang hilang menjadi kembali timbul, amin saudara. Ketika Tuhan menjamah, ketika kita bisa merasakan hadirat Tuhan, tidak bisa ada yang membendungnya saudara. Alkitab berkata, kesusahankah, kedinginankah, kelaparankah, betul saudara, kesengsaraankah, semua itu tidak bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus, amin. Oleh karena itu kita mau terima hari ini jamahan Tuhan. Saya tergerak untuk menyampaikan kepada saudara ini, deadly and lively emotions. Jadi ada emosi kita, perasaan kita saudara, yang sebenarnya itu mematikan atau itu menghidupkan kita. Dan Tuhan kasih pilihan kepada kita. Kita mau pilih yang deadly atau yang lively, yang menghidupkan. Kalau tadi kita diajak bersukacita senantiasa, ayo bersukacita, itu pilihan. Kalau kita memilih yes Tuhan saya mau bersukacita, berarti kita memilih yang lively emotion ini. Itu pilihan. Jangan bilang gak bisa, tapi saudara itu pilihan. Kan ayat berkata di hadapanmu ada kehidupan, ada kematian, betul ya? Ada berkat, ada kutuk. Selalu di hadapan kita selalu ada itu, kehidupan, kematian, lively or deadly, itu tadi, life or death, atau berkat atau kutuk. Kata Tuhan, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. Jadi pilihan. Untuk kita tadi dalam menyembah, kita banyak hal yang menyusahkan kita dan sebagainya adalah pilihan. Tuhan, karena Engkau berkata untuk bersukacita, saya memilih untuk bersukacita. Walaupun saudara, banyak hal itu pilihan. Dan itu biblical, karena Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa dan mengucapkanlah syukur. Alkitab juga berkata, sampaikanlah segala doamu, keinginanmu dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Jadi saudara, mari kita mau belajar, tentu banyak yang lively. Memang kenapa sih kita belajar itu saudara? Karena banyak hal yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita tidak mau, ya saudara. Menarik sekali saudara untuk kita lihat siklus ini dan dihafalkan. Ini ujung-ujungnya ngomong makanan ya. Kalau ketemu saya ngomongnya makanan dulu ujung-ujungnya. Tapi saya nggak bisa bahas banyak hari ini karena waktu yang terbatas. Nah, di depan saya buat DVD, nanti Anda ikuti. Healthy food leads to positive emotion. Kalau kita mau punya emosi yang menghidupkan, saudara, yang positif, sukacita, begitu ya, damai sejahtera, ya, salah satu buah roh adalah sebenarnya tak lepas dari memang makanan yang kita makan. Nanti kita kasih lihat sesuatu anatomi fisiologinya. Kenapa kita perlu bersukacita? Kenapa kita perlu damai sejahtera dalam hidup kita? Tentram, quiet spirit, ketenangan. Karena ini akan menentukan, akan membawa kita kepada stronger relationship, kepada hubungan yang lebih baik dengan keluarga, dengan sesama saudara. Strong relationships ini akan memimpin kita kepada kesehatan sebenarnya. Atau dibalik, orang yang sehat, orang yang panjang umur, orang yang banyak akur-akur, nggak berantem melulu kiri kanan, nggak dendam melulu, nggak pahit hati, gitu ya, betul ya? Kita nih tiap hari berkumpul di sini, saling membagi, saling memberi, saling bersekutu, bergandengan tangan. Lihat deh umur kita lebih panjang nanti, amin. Yes, itu telah dibuktikan di kedokteran yang sering dalam komunitas itu lebih sehat dan lebih panjang umur. Makanya jangan, kata firman Tuhan, jangan lepaskan dirimu dari perhimpunan bersama, kan? Jangan jauhkan dirimu dari perhimpunan. Bersyukur saudara punya anugerah tiap pagi bisa datang dan ada tempat dan ada kemauan, ada fasilitas yang Tuhan berikan, karena itu adalah kesehatan. Sebaliknya, ketika kita makan sembarangan, emosi kita marah-marah, terus depresi, stres, saudara, ini bahayanya sebelum jadi penyakit. Orang yang marah-marah, stres, iri, dengki, cemburu, dan seterusnya ya, yang negatif itu akan membuat hubungan jadi rusak dengan sesama. Coba deh ibu manyun terus di rumah, siapa anak yang mau dekat dengan kita kalau kita
selalu manyun, galak lagi mukanya, gitu ya. Saudara, nggak ada yang mau deket, anak nggak mau deket, semua takut, Saudara, hubungan kita menjadi rusak. Belum kata-kata kita jadi buruk lagi, kalau begitu bete, belum ya ngomongnya juga jelek. Waktu trouble relationships contribute to illness, menyebabkan gampang sekali sakit. Cara mudah sakit gampang. Dengki aja, iri aja di Galatia tuh yang ditulisnya. Iri, dengki, dusta, marah, pahit hati, dan seterusnya, saudara. Itu yang membuat kita jadi sakit. Ya, nanti dijelaskan bagaimana mekanismenya. Tapi saudara, dari namanya aja kita udah tahu illness, sakit, betul ya? Kata depan dari illness apa inisialnya? I. Kalau ngomong bahasa Inggris, I itu apa sih? Kalau ngomong Inggris, I apa? I. Kalau kita orang yang I dulu, saudara menyendiri ngapain? Ikut tuh apa di sini? Yang penting aku dengan Tuhan sendirian di rumah. Karena dia takut gesekan gitu ya, saudara ya. Dia takut ribut. Yang penting aku dengan Tuhan beres. Dia nggak mau ikut komunitas sama sekali. Orang itu gampang sekali sakit. Orang yang selfish, saudara, orang yang mudah sekali sakit. Yang penting, yang selalu dipikirin diri sendiri, keuntungan diri sendiri, untungnya buat apa aku. Kalau dia berhubungan dengan orang, dia akan bilang kalau waktu gesekan, pikirin dong perasaanku. Kan banyak yang begitu, pikirin dong perasaan gue. Nggak mikirin ya, gue sakit hati banget. Nah, itu gue tuh. Saudara, orang itu akan sakit. Kenapa? Waktu dia begitu, ada satu hormon jelek yang keluar, yang namanya kortisol. Kortisol, hormon ini disebut hormon stres dalam bahasa Indonesia. Hormon stres. Kortisol ini satu kelompok dari kortikosteron di dalam kedokteran, kortikosteroid, yang sangat ampuh untuk hancurkan tulang. Ya, ayatnya udah jelas berkata, semangat yang patah keringkan tulang. Saudara pikir, nggak apa-apa tulangku kering, nggak apa-apa jauh dari perut. Kalau orang dulu bilang nggak akan mati, paling-paling gue keropos, kan gitu, paling-paling keropos. Tapi saudara, bukan begitu. Makin lama saya makin belajar, kenapa Alkitab pakai contoh tulang. Waktu dibilang semangat yang patah keringkan tulang, kenapa dipakai organ tubuh tulang? Dulu saya cuma baca, oh iya keropos, tulangnya kering. Kalau keksim terus ya orang Chinese bilang keki melulu, sebel melulu gitu, iri melulu. Oh ya keropos, karena kortikosteroid, kortisol itu bikin keropos. Oh senditnya kering, jadi kalau naik tangga peletok gitu kan saudara ya. Karena senditnya, olinya udah nggak ada, kering. Itu orang yang keksim melulu tuh saudara. Ada yang bilang, lah nggak apa-apa, nggak jadi mati, paling-paling gue implan. Ngomong-ngomong implan aja 250 juta loh. Saudara, peletok-peletok mulu tuh kegesek gitu, kering kayak engsel, kurang oli, kreok gitu kan. Saudara, kalau engsel kasih oli, kalau ini peletak-peletok terus, saudara kegesek-gesek, rusak. Ada implan tuh mahal, nyusahin aja keluarga kan sebenarnya. Cuma gara-gara hatinya nggak pernah mau memilih kehidupan, nggak mau memilih sukacita, nggak mau memilih syukur. Tapi lama-lama saya baru sadar lagi, kenapa Tuhan pakai tulang. Rupanya tulang itu adalah stem cell. Kalau saudara lihat anatomi tulang, kita belajar, di dalam tulang itu ada yang namanya yellow marrow, ada yang namanya red marrow. Marrow tahu ya, marrow? Sum-sum. Tahu nggak sum-sum? Ini ibu nggak pernah masak kayaknya. Suka masak sum-sum nggak saudara? Beli tulang ya bu, ada sum-sum kan? Tulang. Itu kan digodok enak banget tuh saudara. Tapi jangan sebentar, 12 jam dia bikin. Akan keluar saudara marrow-nya. Kalau Anda lihat tulang sapi kan besar tuh, nanti selongsongnya isinya tuh sampai tulang itu jadi bolong. Ya, kalau Bapak tahu tuh bolong. Itu sum-sumnya keluar. Itu terdiri dari yellow marrow and red marrow. Red marrow ini adalah pabrik pembuatan sel darah merah, sel darah putih, trombosit. Itu semua buat kehidupan. Sel darah merah kita tahu oksigen dibawa oleh sel darah merah. Sel darah putih kita tahu fungsinya immune system. Sel darah pembeku, trombosit kita tahu saudara untuk bikin kita nggak bleeding. Itu pabriknya adalah di marrow, di tulang. Jadi Anda bayangin kalau tulang itu kering, immune system kita turun.
Selain tadi kortisol sendiri udah bikin sel darah putih kita tepar, nggak bisa lawan penyakit. Sekarang ditambah lagi pabriknya juga kurang. Sel darah putih yang udah ada aja dibikin lemah. Sekarang jumlahnya juga nggak ada karena pabriknya depresi. Semangat yang patah, keringkan tulang nggak tadi katanya begitu. Semangat patah itu kan depresi, stres, keramas males, mandi males, beresin rumah males. Heran tuh ibu-ibu yang bisa lihat rumah belatak begitu saudara. Itu adalah sebenarnya karena depresi sebenarnya. Nah, waktu itu udah kering, banyak penyakit terjadi. Selain tadi kropos. Dan sumsum tulang ini, sebenarnya tulang ini juga adalah pabrik pembuatan glukosamin, kondroitin sulfat. Yang kita suka makan tuh ibu-ibu suplemennya. Buat oli katanya, buat oli. Tapi sekarang dokter pada ngomel, pasiennya yang datang dengan diabetes mellitus mendadak terus hipertensi, pemakan glukosamin. Saudara lagi rame nih, sekarang lagi dibatasi. Rupanya nggak sadar lagi glukosamin yang dimakan nanti ya, banyak orang-orang tua sini lihat glukosaminnya dibuat dari apa? Ternyata banyak glukosamin yang dibuat dari shell fish. Fish yang punya shell. Apa tuh? Kerang, kepiting, coba baca dan tulis. Dibuat dari atau contain shellfish, crab, lobster, kepiting ya. Kepiting, lobster. Nah di bawah itu memang di dia itu ada glukosamin, ada kondroitin sulfat, tapi sayangnya ada juga heavy metal. Karena Alkitab udah bilang kan, saudara, dari semua yang hidup di air, di sungai, di laut, yang sirip-sisik aja kamu makan. Kakap, kerapu gitu ya. Yang tidak bersirip-bersisik kejijikan. Jadi nggak bersirip-bersisik tentu adalah kerang, kepiting. Di bawah kulit kerasnya, shellnya ini, kita sebut shellfish, di bawah shellnya ini, di situ ada kadmium, Kompas tuliskan. Kadmium itu adalah heavy metal yang bisa bikin kita hipertensi. Jadi gak heran kalau glukosamin dibuat dari ini, seseorang lama-lama kadmiumnya tinggi dan dia hypertension. Menarik sekali, Bible itu selalu benar. Sekarang glukosamin itu ada di bone sebenarnya. Ada di tulang ya. Sudah banyak makan bone broth, Google deh nama bone broth. Mau dari sapi, apa dari chicken, saudara akan lihat gimana cara masaknya dan bagaimana itu bisa keluar. Itu glukosamin yang baik. Kalsium juga sumber yang baik adalah dari bone. Sebenarnya dari tulang. Jadi bone ini disebut kehidupan. Saudara semua jangan kering. Ngerti ya? Ada prolin, ada glutamin, adalah zat-zat yang bisa bikin kita sleep better. Kita tahu sleep itu adalah kesembuhan. Lebih dari makanan. Makanya pasien kalau sakit maunya tidur. Betul ya? Itu cara alami dari Tuhan untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Jangan makan. Kita di rumah sakit juga kalau lagi dia tidur, stop, udah gak usah makan. Lebih baik dia tidur. Tidur itu menyembuhkan. Menarik sekali, kita terbalik sekarang. Lebih pentingin makan daripada tidur. Pulang malam habis pelayanan, mestinya udah kemalaman cepet tidur. Aduh gak bisa kalau gak tidur. Kalau gak makan gak bisa tidur. Kata saudara gitu, salah besar. Paksain saudara tidur. Tidur jauh lebih bagus dari makan. Ya menarik sekali. Nanti kapan kita bicara power sleep. Hebatnya tidur ya saudara. Jadi pentingkan ini. Oke, kita kembali kepada tadi. Jadi saudara jangan semangat patah, keringkan tulang. Kenapa jadi sakit tadi ya? Karena ini. Orang yang mukanya asam terus, yang iri terus, dengki terus, yang negative emotion, pasti hubungan nggak baik. Kortisol keluar, tulangnya jadi kering dan mulai terjadi sakit. Ini alasannya. Padahal saudara ya, lihat siklus ini. Orang yang udah di sini nih, dia stres, dia berantem, kebanyakan pada ngapain? Tanpa sadar dia lari ke sini. Betul ya? Kalau saudara lagi sakit hati, lagi kesel, lagi gesekan, saudara tanpa sadar, saudara akan cari sesuatu yang bisa bikin saudara comfort lagi. Gak sadar saudara akan cari food. Tapi food yang Anda cari bukan bayam rebus, bukan kangkung rebus. Gak mungkin orang lagi marah cari mana bayam rebus, mana kangkung rebus gitu ya. Makanan yang healthy yang Anda cari apa? Sugar, es krim, cake,
yang manis-manis gitu ya saudara ya. Tanpa sadar sebenarnya itu membawa kita lagi ke sini. Kenapa? Waktu gula itu Anda makan, memang sesaat kita tersenyum. Sesaat kita tersenyum. Waktu kita makan simple sugar, gula pasir dan seterusnya itu, karena kadar gula langsung naik ke darah tinggi, itu bikin kita happy. Tapi sayangnya dia cepat sekali crash down. Gula pasir gitu sifatnya, naik terus turun. Waktu dia menukik ke bawah, di situ kita depresi berat. Jadi saudara, jangan ambilnya, Tuhan tahu kita perlu manis, jangan ambilnya yang mengandung simple sugar. Entah ice cream yang penuh sekali dengan gula, entah cake yang penuh sekali dengan gula. Kan ada manis yang lain yang lebih lama diserap dan lebih lama turun, yang namanya buah. Pisang misalnya, manis. Saudara dingin-dingin makan pisang gitu ya, kalau lagi kesal. Saudara, ada fiber di dalam pisang yang membuat saudara gulanya itu nggak langsung naik tinggi. Pelan-pelan dia naiknya, dan pelan-pelan dia turun, yang membuat kita nggak tambah depresi. Makanya Tuhan suka kita makan buah sebenarnya, real fruit. Saya ngomong pisang beneran pisang ya, bukan rasa pisang. Karena Anda pulang beli yogurt rasa pisang, beli minuman rasa pisang, begitu itu kan flavor, lain cerita. Ini pisang betulan. Karena pisang sendiri mengandung triptofan, nantinya jadi serotonin. Serotonin itu adalah mood regulator, pengatur mood supaya mood kita tetap tentram. Mood regulator. Jadi pisang itu mengandung penenang sebenarnya, mood regulator. Makanya nggak heran monyet-monyet saudara happy-happy, akur-akur, karena monyet makan pisang. Manusia makannya rasa pisang, esen, berantem terus gitu saudara. Karena usus kita nggak bisa digest flavor. Esen kan chemical. Usus kita maksudnya lebih tepat disebut tidak didesain untuk makan kimia, untuk flavor. Sedikit oke lah, tapi nggak bisa semua saudara nggak mau makan yang real fruits, makannya yang esen, yang flavor. Usus kita akan bocor, leak. Kalau usus kita bocor, fili ususnya botak gitu ya, rambutnya, toksin akan masuk ke aliran darah, dia ke otak, terjadi chemical imbalance di sini. Nah, itu kita jadi ngamuk. Kita nggak tenang, kita depresi. Lihat anak-anak yang makanannya flavor, nggak mau makan yang real fruit, yang kehidupan. Anak itu nggak bisa diam. Ini dikenal dengan namanya leaky gut. Jadi hari ini ada jagoan, ini kaitannya antara unhealthy food dengan ini. Sebenarnya, saudara perhatikan, waktu hubungan kita rusak nih, kita habis berantem deh. Misalnya saya sama suami habis tadi pagi belum apa-apa udah berantem. Saudara misalnya. Sebenarnya coba perhatikan, saya nih atau saudara habis berantem juga, kita pengen makan atau jadi tiba-tiba kenyang gak pengen makan. Sebenarnya kalau habis berantem kenyang, nafsu makan tiba-tiba hilang. Itu cara Tuhan supaya jagain kita jangan lari ke ini. Cuman kita mau cari jalan pintas sendiri, nggak sabaran. Sebenarnya kenyang karena supaya kita cari dia. Jangan cari ke food dan kita akur kembali, say sorry lah, atau selesaikan. Jangan didiemin. Tapi manusia nggak mau selesaikan itu, dia gentayangan, dia cari sesuatu yang bisa melipur lara dia. Ini yang bahaya, saudara. Akhirnya, padahal dunia kedokteran berkata, meneliti, ternyata 5 menit aja kita marah, 5 menit kita negatif, saudara, imun sistem kita sudah dipres selama 6 jam. Makanya Alkitab kasih ketetapan, kalau engkau marah, janganlah matahari terbenam sampai padam amarahmu. Perhatiin ya, Tuhan kasih rumus. Marah sangat boleh. Polisi nggak pernah marah, kita semua semena-mena lewatin lampu kuning merah, betul. Orang tua nggak pernah marah, guru nggak pernah marah, liar itu anak-anak semua, betul. Tapi marah yang bagaimana? Ada ketetapan Tuhan, kalau kau marah janganlah sampai bikin dosa.
Artinya marah kalau sampai mulutnya jahat sekali, karena mati hidup tergantung lidah. Itu marah yang udah jadi dosa. Antara marah dengan dosa semuanya deket. Kita mesti punya self control. Makanya salah satu buah roh self control. Pilihlah diam. Gak gampang ngerem pakem gitu, tapi harus pilih. Jangan sampai saudara di sini nanti mulut kita jelek, hubungan rusak, semua sakit. Bukan sakit hati aja, sakit badan. Karena tadi kortisolnya naik, tulangnya kering, gak ada kehidupan di dalamnya. Jadi hari ini kita mau belajar untuk bisa hati-hati saudara dengan emosi ini. Kalau kau marah, janganlah matahari terbenam. Harus selesaikan, jangan dibawa tidur. Ini pilihan. Sekali lagi, nggak bisa, saudara bilang, nggak ada perasaan, pengen maaf tuh. Jangan pakai perasaan, saudara, pakai firman. Pokoknya Alkitab suruhnya begitu. Siapa di dalam Alkitab yang disuruh Tuhan begitu? Peristiwa siapa? Kain dan Habil. Waktu Kain iri banget dengan Habil, Tuhan langsung udah bilang kepada Kain, kalau engkau berbuat baik, kenapa mukamu muram? Yang mukanya asem-asem, ayo, Anda lagi buat baik nih. Kira-kira ya. Kalau kita berbuat nggak baik, iri, dengki, cemburu, marah, saudara, yang keluar kortisol, hormon ini stres. Yang membuat muka kita kelihatan, mukanya, bibirnya tampak turun, bukan naik, itu semua mukanya turun semua, betul ya? Orang yang depresi seperti itu, karena kortisol ini. Kalau engkau berbuat baik, kenapa mukamu muram? Kalau kita habis berbuat baik, sebaliknya, kita punya hormon yang baik, namanya endorfin, hormon gembira, hati kita senang. Coba deh habis mengampuni, coba deh habis memaafkan, kita happy plong, kata orang. Plong, karena ada endorfin hormon yang rilis. Tapi kalau enggak, saudara, yang keluar kortisol. Lalu Tuhan bilang kepada Kain, lihat, dosa sudah ngintip di depan pintu. Jadi betul, antara negative emotion dengan dosa dekat sekali. Atau Papa Rohani saya selalu nasehatin saya, makanan setan adalah bukan babi-babi yang kita persembahkan, buah-buah segala macam kepada setan tuh, susuguhan. Makanan setan adalah negatif. Iri hati, dengki, cemburu, itu makanan setan. Artinya, kalau Anda udah iri hati, dengki, dan sebagainya, pelihara itu narik sendiri di alam roh, narik sendiri musuh. Karena itu sahabatnya dia. Nangkep ya? Kalau Anda punya negatif itu sahabat, sekutunya setan. Ya kita nggak mau dong. Saudara, makanya kepada Kain Tuhan bilang, kalau engkau berbuat baik, kenapa mukamu muram? Lihat, dosa udah ngintip semua tuh. Saudara, udah deket banget, kita kayak magnet tarikin dia. Terus Alkitab berkata, Tuhan berkata kepada Kain, engkau harus berkuasa atasnya. Jadi saudara, bukan situasi yang membuat Kain nanti jadi bisa mengampuni Habil, tapi adalah Kain sendiri yang disuruh berkuasa. Karena ayatnya bilang di hadapanmu ada kehidupan, kematian, ada berkat, ada kutuk, engkau pilihlah. Jadi Tuhan lagi bilang kepada Kain, engkau pasti bisa. Tapi sayangnya Kain nggak mau berkuasa atas perasaan negatifnya. Dia malah lebih cilakanya dia bunuh. Nah kan jadi dosa. Dekat sekali saudara antara negatif, marah tadi dengan dosa. Makanya Tuhan bilang kasih ukuran, jangan ukurannya matahari terbenam. Jadi sebelum tidur harus baik. Selesaikan, suami istri jangan dibawa besok. Perhatikan apa yang kita ingat sebelum tidur, itu yang keluar besok pagi. Betul gak sih? Besok mau ke airport nih pagi-pagi, cepat bangun ya, cepat bangun ya. Ngomong aja terus, cepat bangun ya, cepat bangun ya. Bangun gak cepat? Bangun. Makanya selalu tidur dengan Alkitab. Selalu tidur, jangan langsung buruk gitu. Ingat-ingat ayat, hafalkan ayat, tidur dengan itu. Bahkan minta mimpi dari Tuhan. Minta revelation dari Tuhan selama kita tidur. Itu yang kita ingat besok. Kalau kita tidur dengan dendam, itu yang kita ingat besok. Kita akan membalas lagi. Tambah kayak tanaman ditabur, makin lama akarnya makin dalam, makin dalam, makin dalam. Akhirnya menghasilkan buah-buah kebencian, buah dendam, dan seterusnya. Hebat ya firman Tuhan kalau ngatur, kita tinggal ikuti saja.
Sayangnya Kain nggak mau dan Kain akhirnya bunuh. Saudara, hati-hati ketika Tuhan sudah bicara, kata Tuhan, jangan keraskan hatimu. Lemah lembut, yes aja. Ya udahlah, Tuhan suruhnya begitu, ya udah gue minta maaf aja lah. Gak gampang nih ngomong gini, betul ya? Apalagi kalau kita rasa kita yang benar. Saya dengan suami, rasanya lu yang salah, masa gue yang minta maaf? Laki-laki suka enak, habis marah dia tidur. Dia gak rasa itu big matter gitu loh. Soal besar kita tinggal muangkel. Nah, siapa yang salah? Daripada begitu, nah saya tepok-tepok aja dah. Maafin saya, padahal dalam hati rasanya bukan gue yang salah. Tapi udahlah, Tuhan bilang suruh apa? Jangan matahari terbenam. Disaut juga enggak, lagi suka tuh lelaki itu. Jain, saudara. Tapi jangan kira loh, mereka nggak ingat. Satu hari saya pergi pelayanan bersama jauh. Suami saya berkata, saya mau belajar dari istri saya. Mudah sekali minta maaf. Wih, rupanya didengar. Padahal waktu kemarin saya toel-toel, dia diam aja. Saudara ngerti ya? Kita menang, jadi menang. Kalau ikuti aja apa kata firman. Tapi ada hal yang lebih ngeri lagi di sini, saudara. Itu bicara sakit ya tadi. Sakit badan, imun sistem. Tapi yang tadi saya cerita yang di Kain itu, kenapa dia akhirnya jadi bunuh Habil? Saudara, di alam roh ini, jadi alam roh ada terjadi sesuatu. Papa rohani saya pernah mendapat penglihatan seorang wanita lagi berdoa. Mungkin dulu saya pernah sampaikan ini, tapi saya tergerak untuk sampaikan lagi. Doa nih kayak kita nih ada di ruang doa di sini, saudara. Tapi papa rohani saya ini, dia punya spiritual gift dari Tuhan, Brian Bailey ini, dia bisa lihat di alam roh. Wih, dia lihat wanita ini dikelilingi lalat luar biasa, menjijikan sekali. Terus dia tanya, Tuhan aneh ya, wanita ini doa, tapi lalat banyak sekali. Lalat itu simbol dari Baal Zebul, betul ya, bosnya setan. Jijik banget. Roh Kudus berkata, coba lihat hatinya. Wah, ternyata di hati wanita ini banyak sekali luka. Oh, pantesan kesukaan lalat kan luka ya. Sama saya di poli bedah di depan di UGD yang di LSCM yang jorok banget, yang datang banyak orang luka. Saudara, apa yang paling banyak ada binatang di situ? Tentu lalat, karena banyak borok, banyak luka. Kesukaan lalat luka. Jadi Papa Indonesia mulai nangkep. Iri hati, dengki, dendam, pahit hati, luka hati, itu menarik sesuatu di alam roh. Kita yang mengundang sendiri, saudara. Kalau ditengking keluar, ya karena roh di dalam kita lebih besar. Saya kalau lagi jahit orang di poli bedah, saudara, dikelumunin laler, saya tengking dia keluar. Tapi nggak lama lagi dia pasti datang lagi, karena saya lebih hebat dari laler, dia pergi. Tapi nggak lama lagi datang lagi. Selama luka itu masih ada, dia akan datang lagi. Sampai luka itu udah tertutup, lalat itu nggak ada. Kalau lalat itu bisa nanya, bisa ngomong, saya tanya, kenapa sih kamu, saya lagi hekting pasien, kamu datang terus infeksi dong. Kalau lalat itu bisa bilang apa? Ada luka, makananku kan luka. Berarti saudara ya, makan itu luka. Jadi kita sendiri yang sering menarik kuasa musuh. Kalau kita ada bitterness, ada luka di hati. Nah, kabar yang menggembirakan, wanita ini punya teachable heart, roh yang lemah lembut. Waktu Roh Kudus selalu damai sejahtera, mengampuni. Yesus mengampuni. Singkatnya wanita ini bilang dalam doanya, aku mau forgive, aku ampuni. Dia memilih bersuka cita. Langsung saudara, secara fisiologi juga terjadi. Waktu itu bilang, yes Tuhan, aku mau ampuni, aku mau berkati. Firman Tuhan berkata, berkati musuhmu. Baru begitu aja dia udah happy, peaceful. Karena ada hormon peaceful yang rilis. Waktu kita berkata, ya aku ampuni, aku beri maaf, aku mau mengampuni, ada endorfin hormon yang keluar. Menarik sekali. Coba deh, Anda kesel-kesel, enggak, aku mau memutuskan, aku ampuni, aku mau bless karena Yesus juga begitu. Saudara, langsung endorfin hormon itu keluar. Ini hormon sejahtera, hormon gembira. Nah, penglihatan berganti, Brian Bailey, Papa Roni saya melihat, setelah itu di sekeliling wanita ini yang ada angels, malaikat, pemandangan yang menyenangkan, karena malaikat bicara berkat, malaikat bicara perlindungan, betul ya? Malaikat bicara sukacita. Jadi Papa Roni saya bilang, kalau hati kamu peaceful, penuh sejahtera, di sekelilingmu adalah engkau
ada undang malaikat, hadirat Tuhan, ya. Jadi datang kemari juga begitu, saudara. Jangan biarkan terus itu ada mengucap. Maka tadi kan di sini bersukacita. Bersukacita itu pilihan. Ucapkan syukur, nyatakan dalam doa dan permohonan, dan ucapan syukur. Menangis, berdoa boleh, memohon boleh, tapi jangan lupa ucapan syukur, karena itu membuat kita happy, tulang-tulang kita kembali kuat. Menarik kembali, itu pilihan. Putuskan saja, memang nggak gampang. Putuskan saja, karena Tuhan bilang pilihlah. Kalau udah begitu, endorfin hormon akan keluar sendiri. Ya, ketika Anda memutuskan, ampuni, memutuskan sukacita, endorfin hormon akan keluar. Lihat slide ininya. Ini dia. Kalau kita sudah di sini, saudara, sudah memilih pengampunan, endorfin hormon kita jadi positif, sudah. Kita peaceful, damai, tentram. Betul ya? Positive emotion, nah hubungan jadi baik. Ya, orang-orang juga suka lagi dekat dengan kita. Saudara, kalau begini, nah kita udah akur-akur begini, saudara, kita jadi sehat. Sehat itu bahasa Inggrisnya apa sih? Kalau sakit tadi illness. Kalau sehat appeness? Healthiness? Wellness. Wellness. Apa kata depan dari wellness? W-N-E. We. Jadi kalau kita bisa lagi we together. Ayo, udah yang lupa-lupain. Ayo. Ayo makan. Ayo rame-rame. Ayo selalu sama-sama. Together. Kayak di sini, saudara. Together indah banget. Tuhan suka sekali lihat kita berhimpun dengan sehati, betul, saling menanggung, tanpa dendam, tanpa kemarahan. Kita akan sehat. Kesitulah berkat diperintahkan, kata Tuhan. Ketika engkau duduk rukun bersama. Jadi mau cari pada berkat, semua kita cari berkat, cari malaikat, betul? Cari berkat. Kuncinya duduk rukun bersama. Jadi hari ini saudara yang ada dendam dengan di rumah, ada clash dengan mantu, mertua, sudahlah, siapa kita sih? Yesus aja mau kok, dia sendiri nggak salah kok. Gak gampang juga jadi Yesus waktu itu, saudara. Waktu dia mau mengampuni dosa kita, gak gampang, pergumulannya begitu besar di Taman Getsemani. Sehingga Lukas yang seorang dokter matanya jeli melihat bahwa peluk Yesus sudah berdarah. Bukan seperti darah, tapi bahasa Inggrisnya bilang peluk berdarah. Peluknya berkeringat darah, lebih tepatnya. Hemahidrosis dalam bahasa kedokterannya, hemahidrosis. Hidrosis itu hidra, air, hem itu darah. Dan itu benar di kedokteran bisa terjadi pada orang yang sangat-sangat stres berat, sehingga kapiler, pembuluh darah kapiler tepinya pecah. Hanya terjadi sedikit saja pada pasien, sedikit sekali. Jadi Yesus itu ekstrim benar penderitaannya, saudara, kalau perlu tahu. Hanya terjadi pada sedikit pasien hemahidrosis ini, pada pasien yang sangat stres. Nah, Anda perlu ketahui itu Tuhan kita loh. Hanya untuk kita bisa diampuni. Dia sendiri nggak salah. Dia mau tanggung. Sampai dia tiarap, bukan lagi berlutut seperti di foto-foto. Begitu Yesus berlutut, dia tiarap. Karena nggak kuat sekali. Makanya dia minta temenin muridnya yang paling dekat dengan dia. Dan sampai Allah Bapa menurunkan malaikat untuk menguatkan dia. Anda baca di Lukas 22. Tuhan sampai turunkan malaikat untuk kuatkan Yesus di tengah pergumulannya. Karena dia harus memilih. Dia memilih cawan. Dia mau minum cawan itu atau dia tolak. Enggak gampang, saudara. Bukan dia takut dengan cambuk orang Romawi yang mengerikan saja. Tapi yang dia paling takut akan ada satu titik di mana Bapa yang selalu melekat dengan dia satu orang memalingkan muka dari dia. Itu yang paling dia takuti. Anda tahu ya, kalau kita sengsara ini susah, kita ada persekutuan doa gini, kita tenang ya. Saya bilang sama Marga bilang, jangan takut, kita semua doain ibu kok.
Gitu, tenang nggak kita? Tenang. Walaupun saya susah, kita ingat ada yang menyertai kita. Pentingnya ya persekutuan toh, saudara. Jangan jauhkan diri dari perhimpunan. Tapi Yesus tahu, nanti semua meninggalkan dia. Petrus menyangkal dia, Yudas berkhianat, bahkan Bapa pun harus memalingkan muka. Karena Yesus menjadi berdosa di mata Bapa, harus memalingkan muka. Itu keilahian. Itu yang paling Yesus takuti. Karena tidak ada lagi orang yang memperhatikan dan menguatkan lagi. Tapi toh Yesus lakukan. Bapak Ibu, hari ini masih bisa dendam gak sih kalau ingat itu? Gak bisa lah, lululah hati kita. Bisa gak dendam? Yesus aja yang gak bersalah loh. Kita bersalah loh, masih banyak bersalah. Yesus aja yang gak bersalah, gak apa-apa. Dia bilang, Bapak kalau boleh memang cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku. Ada dia putuskan. Dia minum cawan itu dan dia bangkit. Dia siap. Itu keputusan, itu pilihan. Hari ini saudara, waktu perjalanan di Getsemani, saudara, di perjalanan di Golgota, semestinya dunia kedokteran bilang dia udah harus mati. Karena stres yang luar biasa, hemahidrosis tadi, karena cambukan yang luar biasa. Tapi aneh, Yesus bisa terus jalan ke puncak Golgota. Dia lihat Petrus tidak dengan dendam, dengan pandangan mata menuduh, tapi dengan pandangan mata penuh kasih, sehingga Petrus nggak bisa lupa itu, sehingga Petrus mati sama terbalik. Oke, karena dia nggak lupa bagaimana dengan penuh cinta Yesus memandang dia, padahal udah menyangkal dia. Siapa yang bisa lupa? Saudara, menarik sekali kalau kita pengikut Kristus, ini yang jadi kebanggaan kita. Amin. Ini yang jadi kebanggaan saya. Lain dari yang lain, lebih dari Yesus bisa bikin mujizat dan seterusnya, tapi pengampunan itu. Hari ini mari kita undang malaikat, saudara ya, kita undang Tuhan dalam hidup kita, sehingga ada bonus dari Tuhan, ada berkat dari Tuhan. Selain kita secara rohani sehat, diberkati, tapi juga kita sehat. Kita sehat. Apa memang food itu mempengaruhi, ya? Yang Anda bilang susah, iya kita ada usaha sedikit ya, saudara. Salah satunya untuk kita nggak terlalu bete terus, ya, supaya kita nggak depresi, mulut kita jelek, hubungan jadi rusak, adalah ini. Tadi food itu nyemplung ke usus. Ada satu buku yang terkenal sekali ini sekarang dari Natasha, ini neurolog dan dia juga nutritionist. Dia membuat satu buku yang bagus sekali, Gut and Psychology Syndrome. Jadi gut ini usus. Jadi ada urusan usus dengan kejiwaan tuh. Emosi, bete atau enggak. Bukunya tebel, saya lagi pelajari ini, saudara. Kita nggak sadar, semua orang pengen Pak Gembala, saya nggak dengar. Tapi bawaannya saya setiap hari depresi melulu. Saudara, bukan selalu setan penyebabnya. Ya, mungkin kita secara rohani doain dalam nama Yesus roh depresi keluar, bisa aja ada roh depresi. Saudara, tapi kalau udah ditengking mestinya keluar. Tapi kalau dia masih depresi, jangan bukan setan juga penyebabnya. Saudara, tapi masalah di sini. Ini bukunya dia jadi menyelidiki orang yang skizo, yang sakit jiwa. Itu banyak urusannya sama di sini. Skizo tahu ya, sakit jiwa di rumah sakit jiwa. Ususnya bocor, leaky gut, sehingga toksin selalu ada di bloodstream, selalu dia rasanya dia pengen ngamuk. Termasuk yang depresi juga. Jadi kelainan jiwa. Jadi memang ada urusan di sini. Menarik ya, saudara. Anak-anak ADHD, ADD, anak-anak hiperaktif, anak-anak yang autism. Yang autis punya dunia sendiri. Nah ini gejala ya, saudara, anak-anak yang seperti ini, kelainan ini. Jadi lagi di treatment ususnya. Dan sekarang lagi banyak sekali apa aja yang ada di sini kita banting-banting supaya tuh maling lari, takut gitu kan ya. Ambil itu, gitu-gitu, porak-poranda nih. Sama, saudara, ketika usus kita bocor, toksin masuk ke bloodstream, tubuh lihat, ini benda asing kok ada di sini. Toksin, entah coloring, entah pengawet,
Entah pelembut, entah pemutih, entah pengembang, kan gitu makan roti apalagi di Indonesia bagus banget tuh, lembut bener. Saudara, pelembut ada di situ, pemutih ada di situ, stabilizer ada di situ, pengawet ada di situ, makanya nggak busuk-busuk tuh roti, betul saudara? Jadi usus kita botak willy-nya, kita nggak pernah tahu itu, karena usus kita tidak didesain untuk itu, didesain untuk live food. Saudara, waktu dia bocor, saudara, segala macam masuk, tubuh merasa ini benda asing, dia lawan, terjadi porak-poranda di tubuh ini. Ada yang kenanya lever, porak-porandanya. Misalnya ini maling masuk, ini yang kita ambil untuk banting pot bunga, ambil, tergantung kena yang mana. Yang sekarang terkenal namanya autoimmune disease. Sebenarnya ini nge-bridging aja, menjembatani untuk nantinya jadi CA, cancer. Jadi orang yang autoimmune nanti ke sana karena porak-poranda. Dan sekarang kita lihat incidence autoimmune disease dengan cancer statistiknya berbareng naik. Sayang sekali hanya karena saudara kita nggak mau taat juga dengan firman. Ya, jadi ini seperti siklus. Depresi, stres membuat orang jadi makan semua maunya karena dia pikir makanan bisa melipur lara dia. Untuk makanan itu sendiri sama bikin dia tambah depresi. Kita di cycle tuh ya. Jadi jangan lari ke itu. Kalau itu Tuhan kasih kita kenyang untuk kita bayar, jangan lari ke food. Nanti tambah bahaya ya. Anak-anak yang schizofren tadi udah ya, orang yang sakit jiwa, silakan nanti beli bukunya, ini bagus sekali. Ini saya lagi coba makanan yang dianjurkan banyak adalah fermented ya. Fermented itu kayak kimchi, kombucha, sauerkraut gitu, fermented vegetables. Kimchi tahu ya, yang difermentasi. Oke, jadi memang dunia kedokteran sudah buktikan gut itu adalah the seat of the emotion atau emotional part of a person, bagian emosinya seseorang. Kenapa emosi kita ada di sini? Kenapa usus itu tempatnya emosi? Anda lihat ya. Kalau sudah perhatikan ini nih, gambar usus sama kayak gambar otak ya. Makanya usus ini disebut second brain. Menarik nih. Kenapa? Karena usus itu menghasilkan neurotransmitter atau konektor, kita sebutnya, bikin kita connect nih. Saudara ngerti saya ngomong karena Tuhan kasih konektor. Neurotransmitter, neuro itu saraf, transmitter itu transmit, pengantar saraf. Misalnya serotonin, bikin kita ngerti. Kalau nggak ada, nggak connect kita. Namanya bodoh atau delay atau telat atau delay gitu ya. Lama betul nyampe nya ngertinya gitu. Ayat ngomong jauh nggak ngerti gitu, habis ususnya kacau. Nah ini spiritually. Jadi saudara bicara food, bicara spiritual juga. Nggak ngerti Tuhan ngomong, nggak mudeng. Coba deh yang datang tadi makan mie ayam banyak banget gitu dengan micin penuh, makannya over gitu ya. Saudara di sini susah, orang lain udah ngerasain, wah naik. Saudara masih lama karena oksigennya semua ada di perut gitu ya saudara. Dan perut saudara nggak bisa aktif untuk menghasilkan zat-zat yang mengatur emosi. Salah satunya serotonin. Dan serotonin itu selain mood regulator, serotonin itu adalah neurotransmitter yang bikin kita cerdas atau tidak. Selain dia tenang. Makanya orang yang puasa kenapa lebih sensitif kepada Tuhan? Karena waktu puasa usus ini flourish. Produktif. Betul ya? Makanya saudara kalau sakit juga pengen makan apa enggak? Enggak pengen. Pengennya tidur. Itu cara alami Tuhan menyembuhkan kita. Enggak pengen makan, jadi jangan paksain makan juga. Tidur aja. Waktu kita fasting, sebab dia akan repair. Dia akan reset, namanya mereset. Reset, usus ini akan reset. Dia kembali hasilkan immune system. Sudah tahu 80% immune system itu ada di usus. Namanya GALT, G-A-L-T. G-nya gut, A-nya associated, L-nya lymphoid. Lymphoid itu jaringan immune system, T-nya tissue. Waktu kita fasting, ini dibetulin, di repair, di reset. Immune system kembali dihasilkan. Makanya orang sakit Tuhan bikin nggak kepengen nafsu makan, supaya diistirahatkan dulu ususnya,
supaya kembali flourish. Menarik sekali ya saudara. Jadi penting sekali puasa, maka Alkitab ajarkan puasa. Waktu dia flourish, bukan saja imun sistem dihasilkan, tapi ada serotonin yang juga dihasilkan otak kita untuk kecerdasan, untuk ketenangan. Waktu kita tenang, ayat berkata diamlah dan tenanglah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Hanya waktu kita diam dan tenang, Anda bisa rasakan Tuhan. Kalau kita gaduh, kiri, kanan, gelisah, nggak bisa tahu Tuhan. Makanya antara fasting dan doa itu saling menguatkan. Atau disebut puasa menguatkan doa. Doa bukan arti kita minta-minta sama Tuhan, teriak-teriak aja. Doa kemampuan juga untuk dengerin apa kata dia. Itu doa. Jadi hari ini penting sekali jaga yang masuk ke usus ini. Cari yang memang didesain as a food oleh Tuhan, yang adalah cocok untuk mesin usus ini. Serotonin itu juga neurotransmitter, maka otak kita pintar. Malah 1,5 kali dihasilkan di usus daripada di sini. Oke, ini disebut second brain. Menarik ya, saudara ya. Apalagi yang dihasilkan, ada yang namanya opiat. Opiat itu morfin. Itu ketenangan. Seorang yang anak muda yang frustrasi cari morfin. Usus kita bisa produce itu as long as dia bersih, dia flourish. Makanya fasting lah. Fasting usus kita kayak bayi lagi, bersih. Dia akan hasilkan banyak sekali yang baik. Jadi kita tenang, doa kita kuat. Kemampuan mendengar suara Tuhan tajam. Opiat. Lalu ada lagi, gak bisa semua ya. Di depan ada CD saya bawa yang emosi, karena udah harus selesai. Saudara, ada album emosi, nanti pelajari ada 10 macam zat yang bisa dihasilkan di usus ini. Tadi saya udah 1, 2, 3 imun sistem. Yang keempat adalah benzodiazepin. Itu bisa dihasilkan oleh usus ini. Benzodiazepin adalah diazepam. Diazepam adalah valium. Wow, gak perlu valium dari dokter. Valium dari ususmu sendiri. Coba Anda fasting, ambil waktu. Coba, nggak usah fasting yang serem dulu, nggak makan, nggak minum. Tapi yang kita tahu nggak baik dulu deh, kayak SN, gula. Gula itu membuat dia parah. Kenapa gula itu membuat ususnya nggak baik? Gula itu membunuh Lactobacillus acidophilus, sebab itu probiotik. Jadi kalau probiotik ini nggak ada, padahal Tuhan kasih 10 kali lipat lebih banyak dari jumlah sel tubuh kita loh. Karena Lactobacillus ini untuk environment usus, untuk usus sehat. Oke, Anda kenal dengan nama probiotik. Tapi kalau probiotik yang Anda beli produknya dikasih gula, kan tentu sama aja nggak baik gitu ya. Kayak apa tuh? Anda tahu deh produk probiotik yang kasih gula. Jangan dong kalau yogurt, belinya udah bergula, pakai esen lagi, esennya rasa blueberry, rasa strawberry, salah. Beli aja yogurt plain, bikin sendiri di rumah, tambah mangga, jeruk, dan udah enak kan? Tak pakai apa, strawberry, pisang, betul? Pakai anggur, bikin sendiri, gulanya dari buah, kan ada fiber, jauh lebih bagus. Nah itu probiotik yang bisa bikin environment bagus. Dan pagi makan itu lebih baik kalau mau doa begini. Kalau mau doa gini jangan makan mie ayam dulu 2 mangkok, saudara. Di sini lamban, saudara. Karena oksigennya ada di sini lagi digest mie, saudara. Saudara betul ya? Namanya aja breakfast, betul? Breakfast, so how to break a fast. Ngerti ya? Breakfast tuh, nah, bahasa Inggris namanya breakfast, lepas dari puasa. Kenapa lepas dari puasa? Karena kita tidur malaman puasa, betul? Ya dong, nggak mungkin Anda tidur buka kulkas makan, nggak mungkin. Itu fasting alami, betul? Makanya orang Inggris bilang makan pagi breakfast. Jadi kalau mau breakfast gimana? Nggak boleh kalau lambung lagi ciut, lagi kecil, Anda pagi-pagi tiba-tiba kagetin dia. Kasih bakmi 2 mangkok, nasi uduk, nasi kuning, segala macam, saudara, banyak. No. Jadi salah tuh mitos bilang breakfast makanlah seperti as a king, siang as a queen, malam as a beggar. Pagi namanya breakfast, small portion. Nanti ada di sini doa, kalau perlu fasting lah. Saya tutup dengan ini ya, nanti kita lanjutkan apa. Kalau perlu fasting aja. Pagi jangan makan, enak nih ada doa di sini, saudara. Jadi terakhir makan jam 7 malam. Kan besok ada doa. Kita jangan gentayangan terus sampai malam. Ntar nggak bisa datang sini ngantuk-ngantuk doang, saudara. Gitu ya.
Jadi terakhir memang peraturan di nutrisi begitu, terakhir makan tuh jam 7. Supaya kita nggak boleh tidur sebab sebelum 3 jam makan. Ngerti ya? Jadi udah 3 jam makan baru boleh tidur. Paling nggak boleh, itu banyak ceritanya saudara. Jadi kalau Anda makan terakhir benar jam 7, jam setengah 11 diharapkan udah tidur. Dan memang itu peraturannya. Jam setengah 11 tuh udah tidur karena liver buang toksin jamnya tuh jam 11 sampai jam 1. Itu paling efektif, dia buangin toksin kita 11 sampai 1 malam. Dan syaratnya sudah deep sleep, sudah tidur pules. Jadi kalau jam segitu kita masih tata tutu ini itu, toksin liver nggak bisa maksimal buang toksin saudara. Alhasil saudara bangun besok lemes, mau doa pagi lemes, kepaksa lecak-lecak deh saudara. Ini saya lagi kurang tidur nih saudara, karena dari Tasik Pak, dari Pak Julius masuk check-in udah kacau deh. Karena Bandung macet banget ya sekarang. Macet, aduh saya lagi kalang kabut, rasanya lecak banget gitu. Ini juga rada ini karena kemarin check-in aja setengah 3 pagi karena saya ngejar malam. Karena macet, saya dari Jakarta jam 8 pagi sampai Bandung jam 6. Coba hari Sabtu tuh jam 8 pagi sampai jam 6. Mending saya di pinggir jalan ke resto, enggak cuma kencing kalian makan sambil di mobil, saya bawa makanan mobil, macet-macet saya makan. Apalagi yang nongkrong di restoran. Jadi agak kacau. Toksin saya nggak kebuang banyak, kerasa saya rasa nggak enak banget. Makanya Tuhan mau kita tidur lebih pagi, bangun lebih pagi, kita bisa ikut doa dengan clearly thinking, dengan sharp. Jadi lebih baik puasa yang bagus sekarang, mungkin yang agak susah, puasa saudara 18 jam sebenarnya. Kalau Anda skip lunch, Anda puasa cuma 12 jam, betul ya? Kalau skip lunch, makan pagi, hilangin makan siang, ketemu makan malam, 12 jam kita puasa. Kita makan pagi, siang nggak makan. Makan lagi sore jam 6, jam 7, 12 kan? Kalau buat burn fat dan buat buang bakar lemak dan seterusnya, oke juga. Tapi yang paling efektif sekarang terkenal 18 jam. 18 jam itu bisa terjadi skip dinner or skip breakfast. Ayo itu. Kalau Anda skip dinner, berarti terakhir makan jam 3 sore lah ya. Habis lunch, jam 3 ngemil-ngemil, makan buah, bisa gitu, stop. Makan lagi pagi ke 18 jam, dapatnya buka lagi jam berapa? Ayo itu. Jam 3 sore, mau puasa nih, malam nggak mau makan. 9. Bubaran ini Anda baru breakfast. Anda lihat, lebih kuat. Kalau lapar-lapar dikit, caplok aja pepaya lah. Kalau pusing-pusing dikit gitu, kita lagi belajar fasting nih soalnya. Jam 9 terang Anda udah nggak apa-apa, supaya doa saudara lebih kuat, jam 9 toh makan. Atau Anda skip breakfast lagi, juga bisa juga. Saudara jam 7 sore terakhir makan lagi jam 1 siang. Begitu. Coba lihat, segitu aja, lakukan aja cuma once a week aja, once a week. Jadi ibadah minggu kan, tahu besok hari Sabat, hari perhentiannya Tuhan. Udah jangan gentayangan ke mall sampai malam-malam, apalagi petugas mimbar. Saudara, petugas ini dulu itu kan mesti dengan, apalagi worship leader kan mesti. Nah ini pasti tadi dia mesti connect betul, Roh Kudus belum suruh nyanyi terus atau suruh stop atau suruh change. Itu kan dia bisa tahu. Saudara, Tuhan bilang terus ya. Sampai iman timbul, nyanyikan lagu ini bisa aja. Jadi petugas mimbar harap kalau Sabtu jam 7 selesai. Sudah, jangan lagi ini weekend balas dendam semua. Kalau weekend balas dendam, udah capek kerja, wah makan. Karena besok kita ibadah. Jadi jam 7 terakhir makan, saudara ibadah jam berapa di sini? Jam 7 ya? Apalagi jam 7, apalagi jam 7. Jadi saudara mesti datang early. Udah, jam 7, saudara nanti nggak usah makan pagi. Datang ke gereja, pasti datangnya earlier jadinya. Siapapun yang berdiri di mimbar ini, saudara, setidak jam terbangnya nggak tinggi sekalipun, masih terbata-bata khotbah, pasti kita diberkati. Karena kita datang dengan hati yang lapar. Dengan betul-betul kesungguhan, kita nggak makan karena kita bilang, ini hari perhentian Tuhan, aku ingin dapat sesuatu daripadamu yang membekali aku untuk 1 minggu ke depan. Cobain deh, saudara lakukan ini. Kalau Sabtu malam jam 7 terakhir sudah, lalu datang pagi ke sini jangan makan dulu. Mau buka jam 1 boleh, kalau nggak tahan ya sudah, bisa range-nya 16
14 sampai 18 jam. Jadi udah bubaran kebaktian baru makan. Banyak keuntungannya tuh. Saudara gara-gara lapar tidur jam 7 kan, daripada sengsara lapar mendingan tidur gitu kan jadinya ya. Jadi tidurnya lebih pagian. Kalau tidur pagian, bangun pasti pagian. Kalau bangun pagian banyak hal yang bisa kita kerjakan. Karena Benjamin Franklin berkata, early to bed, so early to rise. Ya, Benjamin Franklin tokoh dunia sering ngajarin ini. Early to bed, so early to rise. Makes a man happy, bahagia, healthy, wealthy, and wise. Dan emosi kita juga terjaga. Waktu kita cukup tidur, emosi kita luar biasa baik. Kenapa orang marah-marah terus? Biasanya tidurnya kacau. Waktu tidur tidak baik, saudara ada keluar hormon seperti tadi, hormon stres yang namanya kortikosteron. Yang seperti kalau lagi iri segala. Itu membuat orang yang kurang tidur jadi diabetes. Karena kortikosteron ini bikin kadar gula darah naik. Menarik ya, lihat. Benar firman Tuhan berkata, you are fearfully and wonderfully made. Artinya organ tubuhmu diciptakan Tuhan. Hati-hati, teliti sekali and wonderful, dahsyat dan ajaib. Saudara ikuti semua kerja organ tubuh ini, ya. Tidurlah lebih pagi. Waktu kortikosteron tadi kan hormon stres. Jadi makanya orang yang kurang tidur, kortikosteronnya tinggi, ya tadi tuh penyakit datang, terus kita stres juga. Jadi gaya hidup ini perlu diperbaiki kalau mau emosi kita baik, ya, dalam hal makan, dalam hal tidur. Tapi terakhir ya, saudara, urusan gut ini ada urusan dengan tidur. Kalau tidur kita nggak baik, yang keluar adalah hormon lapar, namanya ghrelin. Coba saudara perhatikan kalau yang tidurnya begadang jam 2, jam 3 biasanya, pagi-paginya kepinginnya makannya karbo, lemak, manis. Coba deh perhatiin. Itu penelitian ke dokter bilang gitu, ghrelin, hormon lapar. Tapi kalau tidur kita ikuti aturan dari Tuhan, di bawah midnight, di bawah tengah malam, yang keluar hormon kenyang, namanya leptin. Jadi orang yang tidurnya cukup, quantity and quality, biasanya nggak rakus. Kalau yang tidur nggak cukup rakus, rakusnya tuh rakus donat, kue, manis, gitu ya. Gorengan aneh itu karbo. Makanya jadi obes, gitu, dan jadi kacau. Coba Anda perhatiin, ini ilmu tidur ya. Nanti kapan-kapan kita bicara tentang tidur, itu perlu satu sesi. Tapi saya bawa di DVD-nya, Anda pelajari. Menarik sekali. Mari kita belajar. Apalagi ini ibadah, tiap pagi ada ibadah pagi di sini, dan minggu pun ibadahnya pagi. Coba deh, berikan hari itu untuk Tuhan yang baik. Skip breakfast or dinner saudara. Saudara akan merasakan ada ketenangan, ada sesuatu yang lebih relax buat saudara begitu. Daripada kita selalu filled with food. Saudara, ini kita ya, itu udah sebagian fasting. Oke, terima kasih. Nanti kita belajar lebih banyak lagi kapan-kapan. Tapi ini ayat yang kita mau bawa pulang, bahwa sakit hati membunuh orang bodoh, iri hati mematikan orang bebal. Saudara, bahwa hati yang damai memberikan kehidupan atas tubuh karena endorfin yang keluar tadi, serotonin. Saudara, tubuh kita jadi hidup, usus kita hidup. Namun kebencian menghancurkan tulang. Tulang kita hancur, nggak ada kehidupan tadi. Karena itu seperti stem cell tulang itu. Depresi ya. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Berkali-kali Alkitab menuliskan ini. Ini hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi ada yang sakit lagi cari obat, Alkitab udah kasih jalan keluar. Hati kita harus gembira, betul ya? Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Ya, jangan sampai tulang kita kering. Hari ini milikilah emosi yang baik. Hari ini milikilah makanan yang baik yang masuk ke usus kita. Jangan lupa makan pisang, saudara ya. Jadi pisang itu punya penang. Jangan lupa makan ikan. Ikan itu punya omega 3. Omega 3 itu membantu perubahan triptofan jadi serotonin. Tapi ikan yang mana? Bukan ikan bakar anu tuh. Ikan bakar anu mah digoreng dulu. Habis digoreng kasih margarin, terus dibakar. Nah, omega 3-nya udah kemana tahu. Jadilah makan ikan seperti yang Yesus ajarin. Panggang.
Waktu ada ayat bilang Yesus menggoreng ikan dengan muridnya, enggak goreng, bahasa Inggrisnya broil. Broil itu bukan goreng, itu kayak dikukus begitu, steam. Kalau kita sebut steam fish lah, steam fish itu kerapu, steam gitu kan. Memang kurang enak dibanding goreng kriuk-kriuk, tapi Anda cuma mahal makan gorengan aja, omega 3 nggak ada. Omega 3 itu saudara seperti pagar yang mengelilingi sel kanker kita. Ingat, kita semua punya sel kanker. Sebelum kita dijudge cancer, sel kanker kita tidur, namanya dormant. Kapan dia bangun? Kapan dia merajalela? Kalau bentengnya roboh. Omega 3 membentengi sel kanker. Selain omega 3 itu penenang. Omega 3 itu penenang karena membantu perubahan triptofan jadi serotonin. Ya, jadi ada makanan-makanan yang baik yang bisa kita makan untuk emosi kita baik. Kalau emosi kita baik, kata-kata kita baik, betul ya? Tulang kita nggak kering, betul? Sebab mati hidup tergantung lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan makan buah. Baiklah emosi kita baik, kata-kata kita baik, kata kita membangun, kata-kata kita memberi kehidupan. Sehingga yang ada di keluarga kita adalah kehidupan. Tuhan memberkati, saya kembalikan